Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah. Jadi di sini ada analisis dan perancangan. Studi kasus yang saya ambil yaitu sistem apotek digital untuk mendata obat dan penjualan obat. Berikut adalah analisis kebutuhan fungsional dan use case diagram. Di sini ada user dan admin. Di sini ada beberapa hak user dan hak-hak admin. Ya, seperti yang saya tunjukkan. Adalah beberapa hak-hak admin atau yang bisa admin lakukan dan yang bisa user lakukan. Dan di bawah ini ada aktor dan fungsionalitas. Untuk user kasir bisa melihat produk, melihat detail produk, beli produk. Dan admin melakukan restock produk. Untuk perancangan struktur kelas dan kelas diagram, ada obat tablet, obat sirup, salep, resep dokter, dan apoteker atau controller. Ini adalah deskripsi kelas yang utama. Dan yang kelima ini adalah view-nya namanya. Kelas utama yang membangun dan mengelola seluruh anggota pengguna atau GUI. Jadi kelas ini berinteraksi dengan apoteker untuk menjalankan logikanya. Jadi ini ada alurnya, kelas diagram. Jadi menampilkan kelas-kelas kode model. Untuk perancangan alur proses dan atau activity diagram. Nah, ini juga ada alurnya. Atau bisa dibilang ini if else-nya, jika kita menekan ya, jika kita menekan tidak, responnya akan berbeda, seperti itu yang saya maksud. Dan adapun alat proses pembeliannya, pengguna memilih produk dari daftar dan masukkan jumlah, bisa masukkan jumlah saat tombol beli ditekan. Maka sistem pertama-tama memeriksa kecukupan stok. Jika stok tidak cukup, maka tidak akan bisa dibeli. Setelah semua validasi awal lolos, jika transaksi berhasil, stok produk dikurangi. Dan ini beberapa alur proses restock. Jika pengguna menggunakan restock, sistem langsung akan memanggil metode obat tambahan stok 5. Adapun pengguna juga bisa memencet reset tombol dan reset simulasi untuk mereset semuanya program. Dan ini ada abstrak kelas obat. Berikut ada sebagai kerangka dasar. Kelas ini tidak bisa dibuat objeknya secara langsung, namun menawarkan atribut seperti nama, harga, stok, dan lain-lain. Berikut adalah interface atau resep dokter. Sebagai penanda atau kontrak fungsional, obat manapun yang tergolong obat keras ataupun mengimplementasikan interface ini dan berjanji untuk menyediakan metode butuh resep. Jadi jika pelanggan tidak memiliki resep, maka akan keluar beberapa ketentuan khusus dan tidak bisa membeli obat. Ada static polymeric atau overloading. Dan untuk bab 4 ini adalah hasil dan pembahasan. Saya menjelaskan bab 3 dan bab 4 saja karena terlalu panjang jika saya menjelaskan keseluruhan. Yang satu ada panel informasi dan kontrol atau kontrol kiri. Area ini berfungsi untuk sebagai pusat informasi statis. Sedangkan yang panel daftar produk tengah ini adalah area kerja utama di mana setiap produk dipresentasikan sebagai sebuah kartu atau objek. Setiap kartu secara dinamis menampilkan atribut-atribut objek seperti nama, harga, dan stok. Adapun panel log dan status bar ini paling bawah memberikan ringkasan informasi finansial atau total pendapatan atau status tampil produk tampil. Opsi strategis seperti mode member untuk aktivasi diskon. Jadi jika memiliki member atau kartu berobat mungkin akan mendapatkan diskon. Adapun skenario pengujian fungsionalitas. Nah, ini adalah validasi transaksi obat. Jikalau pasien tidak memiliki resep, maka akan keluar tampilan seperti itu. Maka sistem akan menolak transaksi dan menampilkan kotak dialog error. Maka pasien harus memiliki resep dari dokter karena obat keras. Ada beberapa obat keras yang saya masukkan di situ.
Untuk demonstrasi performance dinamis. Di sini ada detail produk seperti ampicillin atau amoxicillin. Ini termasuk obat pil ya. Info angka. Output yang ditampilkan berbeda sesuai dengan tipe objeknya. Detail tablet. Ini obat tablet. Pengujian fitur tambahan seperti diskon. Dan jika member mendapatkan diskon 10%. Dan disitu akan tertera di bawah jika mendapatkan diskon. Pengujian fitur kontrol tampilan, pencarian dan pengurutan. Ini seperti sortir obat ya, entah dari A atau Z atau dari harga termahal atau harga termurah. Untuk fitur pengguna, langkah pada menu drop down untuk urutkan berdasarkan dipilihkan opsi harga turun. Jadi harga dari paling tinggi ke paling rendah. Adapun analisis struktur kode pada IDE atau ID untuk memberikan gambaran mengenai organisasi internal proyek. Ini adalah strukturnya. Adapun detail, atribut dan metode. Setiap kelas dapat difungsikan untuk melihat anggota-anggotanya. Nah, ini screenshotnya. Oke, karena bab 3 dan 4 sudah selesai dibahas, saya akan melanjutkan ke penjelasan pada ini cara kerja atau runningnya program atau running programnya yang saya maksud. Nah, jadi begini tampilannya. Di sebelah kanan atas ini ada beberapa daftar produk. Dan di sana terdapat ada yang memerlukan resep, ada juga yang tidak. Nah, yang saya tambahkan ada amoxicillin, betadine, Dexakit, Airclean, Aiclear, Hydroxyzone 1%, Panadol Forte, Paracetamol 500, Pix 44, vitamin C 500 mg. Jadi itu beberapa obat yang saya tambahkan. Jika kalian mau menambahkan mungkin bisa ditambahkan. Ini untuk mensimulasikan saja. Nah, di situ ada fitur cari produk jika kita mencari produk. Jika kita ingin mencari produk. Dan ini harga naik dari harga paling rendah ke harga yang paling mahal. Dan kita juga bisa mengurutkannya dari harga paling tinggi ke harga paling rendah atau menurun. Nah, itu tadi. Kita juga bisa menambahkan jumlah pembelian. Nah, itu apa ya namanya? Itu pakai fitur spin. Jadi jika diataskan nanti, jika dipencet ke atas maka akan bertambah, dan jika dipencet ke bawah maka akan menurun. Nah, di situ ada resep dokter. Jika si pasien memiliki resep, maka kita bisa memencet resep dokter tersebut. Dan jika kita adalah admin, kita bisa merestok produk tambahan, maka restok akan bertambah 5 pada kelipatan 5. Nah, di bawah ada keterangannya. Nah, kita bisa menaikkan harga beli. Jika kita pencet beli maka akan keluar seperti nota ya, seperti hasil pembelian gitu. Ada item Aiclear, kuantitas atau jumlahnya 5 botol. Nah, kita juga bisa menghapus log di sini. Kita juga bisa menyalin log. Nah, coba kita beli ini Hydroxyzone 1%. Nah, jika kita tidak memiliki resep maka akan muncul transaksi gagal seperti ini. Tapi kalau kita mempunyai resep maka kita bisa membelinya dengan kuantitas 3 tub, harga dan jumlah total, pabrikannya dan batchnya. Nah, log juga bisa disalin ke clipboard. Oke, jadi itu tadi cara
beberapa cara runningnya atau fitur-fiturnya. Nah, di sini kita pergi ke codingannya. Ini tugas PBO, sistem kasir apotek digital. Saya mengambil ini karena terinspirasi dari apotek di dekat rumah saya. Abstrak kelasnya obat. Setelah ketika abstrak yang berisi atribut dasar semua produk. Ini ada metadata tambahan untuk simulasi lebih nyata. Untuk penambahan pabrikan, batch, expired, unit, kategori gitu. Adalah metode abstraknya wajib diimplementasikan ke subclass. Metode vitalitas untuk manipulasi stok. Ada save generate untuk metadata, gunakan itu untuk menampilkan semua detail. Nah, ini adalah contoh penerapannya. Tablet extend obat, implementasi menggunakan resep dokter. Ini adalah subkelasnya. Subkelasnya tergantung obatnya. Seperti ini ada subkelasnya obat sirup. Nanti ada juga obat tablet, obat pil atau tube. Itu. Nah, ada juga yang salep. Ini subkelasnya. Jika obatnya obat keras atau memerlukan resep dokter, itu hanya bisa admin yang bisa mencentangnya atau menggunakannya sesuai resep dokter. Ini ada pusat logikanya. Metode jual jika punya member maka mendapatkan diskon 10%. Jika dengan resep maka UI harus mengupload resep dari dokter dan dokter akan mencentangnya atau admin akan mencentangnya. Aduh, baterainya lowbat lagi. Tuh. Ini ada peta warna sederhana untuk menampilkan warna-warnanya agar lebih menarik. Ini adalah GUI swingnya untuk menghubungkan UI dengan logika di kelas model. Semua update UI dilakukan pada EDT atau Event Dispatch Street. Oke, saya charger dulu. Spinner ini diperlukan untuk kuantitas atau jumlah obat yang akan dibeli. Jadi jika obat 0 maka fitur beli akan mati atau tidak bisa dipencet. Nah, berikut ada daftar chatnya, itu harga, dan ini adalah beberapa detail-detail untuk transaksinya, harganya, kegunaannya. Nah, ini ada saya detail apotek digital PBO Muhammad Nafis Ansari. Panel informasi kontrol kiri, ini adalah panel informasinya. Ini panel utama atau daftar produk seperti obat-obat tadi. Nah, itu ada buton salin salin transaksinya dan ada reset. Terus untuk kartu produk menampilkan informasi singkat atau aksi. Ada nama, kategori, deskripsi obat, ada aksi. Nah, spinner ini detail stok jika barang 0 maka tidak bisa dibeli dan spinner tidak akan aktif. Jika stok 0 ya akan tetap 0 kecuali admin sudah merestock obat, maka bisa digunakan spinner untuk kuantitas obatnya.
Nah, jika stok habis akan UI-nya akan menyesuaikan. Terus refresh tampilan daftar produk sesuai filter atau sort. Bisa mengupdate tampilan jika terjadi mungkin pending atau delay. Adalah setting sesuai pilihan user. Adalah banner kartu produk. Ini adalah reset simulasi stok pendapatan. Kita adalah prosedur sederhananya. Dan ini adalah titik masuk aplikasi. Ini adalah titik masuknya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Salah hilap atau kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.